Salam sejahtera dan salam bahagia Sobat Guru Penggerak dimanapun Anda berada. Nama saya Raka Prastia Bagojatikusuma, calon Guru Penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 45 Surabaya. Pada video kali ini saya akan membahas demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran melalui rancangan prakarsa perubahan dalam pendekatan inquiry apresiatif Bagja, yaitu yang pertama, menerapkan pendekatan inquiry apresiatif atau IA untuk menggali potensi diri dan menyusun kalimat prakarsa perubahan yang dapat membuat pembacanya tergerak hatinya untuk bersama-sama melakukan perubahan melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, berlatih menyusun bagja berdasarkan kalimat prakarsa perubahan yang telah dibuat untuk kemudian dilakukan tindak lanjut. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik masa lalu, masa kini maupun masa depan. Tahapan-tahapan bagja. Yang pertama adalah membuat pertanyaan utama. Yang kedua, ambil pelajaran. Kemudian yang ketiga, gali mimpi. Dan yang keempat, jabarkan rencana. Serta yang terakhir adalah atur eksekusi. Visi guru penggerak yang sudah saya buat adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk membentuk murid yang religius dan berakhlak mulia, mandiri, berprestasi, kreatif dan inovatif, peduli terhadap lingkungan dan sesama, serta melestarikan budaya. Adapun komponen-komponen dari visi tersebut, yang pertama pembelajaran berpihak pada murid, yaitu proses belajar mengajar difokuskan pada kebutuhan, kepentingan, dan perkembangan peserta didik. Tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang relevan dan bermakna sesuai dengan karakteristik dan keunikan setiap murid. Yang kedua, religius dan berakhlak mulia. Sekolah berupaya untuk menjadi wadah yang membangun kesadaran agama dan moral yang kuat, menciptakan individu yang bertanggung jawab, jujur, dan menghormati nilai-nilai kehidupan. Yang ketiga adalah mandiri. Proses pembelajaran didesain untuk membantu murid menjadi mandiri, baik dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan, maupun pengembangan diri secara pribadi. Komponen keempat adalah berprestasi, kreatif, dan inovatif. Menekankan pentingnya merangsang kemampuan intelektual atau akademis dan kreativitasnya. Sekolah di sini bertujuan untuk melatih murid agar tidak hanya berprestasi secara akademis, tapi juga mampu berpikir secara kritis, berinovasi, dan menciptakan solusi yang baru. Komponen yang kelima adalah peduli terhadap lingkungan dan sesama. Sekolah mempromosikan sikap peduli terhadap lingkungan alam dan sosial di sekitar. Hal ini melibatkan kesadaran terhadap isu-isu lingkungan, keadilan sosial, serta kepedulian terhadap kesejahteraan sesama manusia. Dan komponen yang terakhir yaitu melestarikan budaya. Pendidikan diarahkan untuk memelihara dan menghormati nilai-nilai budaya lokal maupun nasional. Ini termasuk pendekatan multikultural yang menghargai keragaman dan keberagaman budaya lokal maupun nasional. Dari visi tersebut, saya menggagas satu kalimat prakarsa perubahan, yaitu menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila melalui kegiatan lomba dalam rangka peringatan Hari Kartini dan Hari Pendidikan Nasional. Berdasarkan kalimat prakarsa perubahan yang telah digagas, saya menuangkannya ke dalam kanvas bagja sebagai berikut. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Di sini pertanyaan yang dimunculkan adalah bagaimana cara efektif menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila melalui kegiatan lomba peringatan Hari Kartini dan Hari Pendidikan Nasional. Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, menentukan tujuan yang spesifik dari kegiatan lomba. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang ingin ditekankan dan ditanamkan kepada murid. Yang ketiga,
merancang strategi format kegiatan lomba untuk optimal dalam membentuk karakter murid. Yang keempat, memilih peserta yang tepat yang akan berpartisipasi dalam kegiatan lomba. Pada kanvas Bagja yang kedua yaitu adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang dimunculkan di sini adalah apa saja pelajaran berharga yang dapat dipetik dari pengalaman kegiatan serupa sebelumnya. Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, menganalisis hasil dan dampak dari kegiatan lomba sebelumnya terhadap pembentukan karakter murid. Yang kedua, melakukan survei atau mengkaji ulang untuk mengetahui keberhasilan dan kelemahan kegiatan sebelumnya. Pada kanvas Bagja yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaan yang dimunculkan adalah bagaimana potensi kegiatan lomba peringatan Hari Kartini dan Hari Pendidikan Nasional dapat memicu perubahan karakter dan budaya positif di lingkungan sekolah. Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, melakukan analisis mendalam terhadap dampak dari kegiatan lomba terhadap sikap dan perilaku murid. Yang kedua, mengajukan wawancara dengan guru dan staf sekolah untuk mendapatkan pandangan mereka tentang potensi perubahan karakter dan budaya positif yang diperoleh dari kegiatan lomba. Pada kanvas Bagja yang keempat, yaitu jabarkan rencana, pertanyaan yang diangkat adalah bagaimana cara menyusun dan melaksanakan kegiatan lomba yang mendukung penanaman nilai karakter profil pelajar Pancasila secara efektif. Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, merancang agenda kegiatan lomba dengan format kompetisi yang sesuai dengan tujuan pembentukan karakter. Kedua, mempersiapkan alat evaluasi dan instrumen penilaian untuk mengukur pencapaian karakteristik yang diharapkan. Pada kanvas Bagja yang terakhir atau yang kelima yaitu atur eksekusi. Di sini, pertanyaan yang dituliskan adalah siapa yang akan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan lomba dan bagaimana detail pelaksanaannya. Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, menentukan tim kepanitiaan untuk melaksanakan lomba dan jadwal kegiatan secara rinci. Yang kedua, mempersiapkan anggaran dan sumber daya atau aset yang diperlukan untuk kegiatan lomba. Yang ketiga, melakukan promosi di media sosial dan komunikasi efektif untuk memastikan partisipasi peserta yang maksimal dalam kegiatan lomba. Demikian penyampaian demonstrasi kontekstual yang saya buat. Mari kita bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar. Terima kasih.